So guys, welcome back to Up to Date ADN Channel. Nama gue Greg. Jadi sebelum kita buat review HP ini, gue menemukan 7 hal yang paling menarik sampai-sampai kita buatin kenapa harus beli HP ini. Tentu Redmi Note 9 Pro ini punya kelebihan dan kekurangan yang nanti akan kita bahas di video review. Jadi buat kalian yang belum subscribe ataupun yang baru pertama kali hadir di channel ini, selamat datang, boleh bantu like dan subscribe sekaligus nyalain lonceng notifikasi supaya kalian tahu kapan video baru atau video review HP ini tayang. Dan buat yang belum tahu, segmen video kenapa harus beli HP ini merupakan HP yang gue suka dan gue lihat HP tersebut punya banyak improvement. Jadi ya kita buatin. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Sebenarnya banyak banget orang yang memuji dari performa MediaTek Helio G90T di Redmi Note 8 Pro kemarin, termasuk gue pribadi. Tapi nggak sedikit orang juga yang mencela prosesor ini karena bilang boros baterai, terus chipset panas, dan karena MediaTek ini menjadi suatu deal breaker. Padahal MediaTek makin kesini makin bagus kok, karena nggak mungkin perusahaan mau ngulangin kesalahan yang sama dan nggak mau improve. Kalau nggak bakal maju dan nggak bakalan berkembang dong. Lanjut, jadi dengan chipset Snapdragon 720G di HP ini harusnya menjawab semua komplain yang tadi gue sebut. Karena sistem FinFET yang dipakai itu 8 nanometer atau lebih kecil. Jadi bisa memberikan performance yang powerful tapi hemat daya juga atau efisien. Tapi gimana performance in real life-nya bang? Setelah gue pakai HP ini, gue menemukan fakta menarik. Memang chipset ini lebih adem kalau mau dibandingin G90T kemarin kalau dipakai main game berjam-jam. Tapi sisanya sama, punya konsistensi FPS yang bagus, frame drop signifikan tidak berasa, gyroscope lancar walaupun di Snapdragon 720G ini belum bisa dapat settingan grafik smooth dengan frame rate ekstrim. Ya harusnya hanya masalah waktu aja karena ini prosesor baru, harusnya bisa dioptimize lewat software update mendatang atau lewat aplikasi update di PUBG-nya. Jadi hanya masalah waktu aja. Jujur untuk bagian desain di HP ini sekarang gue lebih suka. Kita mulai dari belakangnya dulu. Bentuk kamera sekarang jadi lebih kotak yang lebih kelihatan estetik, simple, minimalis tapi elegan juga. Ditambah finishing warna baru interstellar grey-nya sih ini keren banget. Karena warnanya tuh bunglon kalau kena cahaya. Ada campuran metalik, terus ada campuran birunya, dan pasti ada warna grey. Pokoknya ya bisa berubah-ubah padahal warnanya ini warna grey. Keren sih. Terus lanjut di bagian depan. Bukan lagi pakai water drop notch, tapi Xiaomi sekarang sudah pakai tren kekinian atau tren 2020, yaitu dot display aka punch hole di bagian tengah atas yang to be honest gak ngeganggu pemakaian setiap harinya gua. Dan ditambah ukuran layar di HP ini sekarang dibikin lebih gede lagi, mungkin biar main game ataupun nonton bisa lebih immerse. Baterai di HP ini juga dapat peningkatan yang cukup berasa. Dari sebelumnya itu 4500 mAh, sekarang menjadi 5020 mAh yang lumayan banget. Tapi pertanyaannya, apakah baterai sebesar ini hanya gimmick atau beneran bisa bertahan seharian penuh dalam sekali ngecharge? Well, selama pemakaian 3 hari ini, gue bisa nyentuh screen on time sampai 13 jam 9 menit. Tapi mungkin juga bisa dapat lebih tinggi lagi atau lebih rendah. Nggak tahu deh, pokoknya nanti akan gue bahas semua di video full review. Jadi buat yang belum subscribe, sekali lagi make sure kalian subscribe, terus nyalain lonceng notifikasi supaya kalian tahu kapan video reviewnya tayang. Dan lanjut, untuk soal ngecharge-nya pun Xiaomi tidak lupa untuk upgrade. Kalau sebelumnya di Redmi Note 8 Pro itu hanya 18 watt aja, tapi sekarang di HP ini support sampai 30 watt ngecharge-nya. Jadi selain baterai gede, terus ngecharge-nya outputnya bisa juga makin gede. Yang lumayan loh, ditambah brick charger 30 watt udah di-include di dalam box pembelian. Nice. Untuk pertama kalinya di seri Redmi, pas HP ini keluar, softwarenya udah run di Android 10 terbaru. Tentunya masih pakai MIUI 11 karena MIUI 12 masih beta dan pastinya akan juga dapat HP ini. Jadi lifespan masih terjaga. Secara Redmi Note 5 aja masih dapat. Masa ini enggak? Lanjut, MIUI 11 di HP ini tuh sedikit berbeda. Karena kalau kalian geser tampilan antarmuka ke ujung kiri, ada Google Fit yang bikin berasa pakai stok Android. Walaupun tampilannya tuh jauh dari kata stok Android. Tapi balik lagi, fitur-fitur andalan Xiaomi dan kesukaan Mi fans masih ada. Kayak dual space, dual apps, dan lain-lain masih tersedia juga.
Xiaomi tidak lupa juga untuk membawa fitur andalan yang ada di Redmi Note 8 Pro kemarin, yaitu NFC atau Near Field Communication yang sangat gue suka. Kenapa? Kalau misalnya nih kita udah terlanjur masuk tol, terus mau keluar kan biasanya harus tap dan itu bakal nge-charge saldo. Kalau misalkan kalian mau ngecek saldo ataupun top up, gak mungkin kan keluar tol karena gak cukup saldonya, gimana mau keluar. Tapi intinya dengan adanya fitur NFC, kalian bisa ngecek saldo e-money langsung dari HP kalian. Terus bisa langsung top up saldo e-money atau Breezy lewat HP kalian dimanapun, kapanpun, dan jam berapapun tanpa harus ke gerai offline. Ditambah NFC ini juga bisa buat transfer file lewat Android Beam. Intinya NFC sangat kebantu misalkan tingkat mobilitas kalian sangatlah tinggi. Nah, fitur ini tuh wajib banget dan bahkan jarang absen di HP-HP Redmi. Bisa dihitung pakai jari lah kalau misalkan absen, yaitu fitur IR Blaster juga tersedia di HP ini. Pasti para Mi fans ngerti lah dipermudah untuk nyalain TV, AC, ataupun elektronik lainnya yang udah support infrared langsung dari HP. Ya, jadi HP ini bisa gantiin semua remote yang ada di rumah kalian selama elektronik tersebut support teknologi infrared. Intinya buat kaum mager ini cocok banget sih. Kalau udah ngomongin produk Xiaomi, sampai pas video ini dibuat rasanya gue jarang banget kecewa dengan harga yang mereka bandrol. Contoh kayak di Redmi Note 8 Pro, varian tertinggi tuh dibanderol seharga Rp3.499.000, yang menurut gue itu worth it banget. Terus Mi Note 10 dibanderol seharga Rp6.199.000, dan bahkan sampai ke Mi 10 kemarin flagship yang beneran flagship, itu dibanderol seharga Rp9.999.000 aja, yang menurut gua ini worth it banget untuk HP flagship. Tapi itu baru pandangan gua ya, belum coba secara langsung dan mungkin nanti gua akan review juga. Terus sampai ke HP ini Redmi Note 9 Pro dibanderol dimulai dari Rp3.399.000. Menurut gua sih gokil sih harganya. So guys, itu dia 7 alasan kenapa harus beli Redmi Note 9 Pro ini. Jadi buat kalian para Redmi Note 5 ataupun Redmi Note 7 user yang mau upgrade, silakan aja, rasanya udah worth it menurut gua. Tapi kalau misalkan kalian masih ragu dan pengen tahu apa aja sih kekurangan HP ini, ditunggu aja video full reviewnya. Yang kalau misalkan kalian belum subscribe, make sure kalian subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya tahu kapan video full reviewnya tayang. So thank you for watching, and as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.